kembali ke Nusantara. Bisa dijelaskan tidak itu Nusantara itu gambaran di alam goib itu seperti apa ya? Sangat istimewa. Sangat mewah. Sangat mewah. Seperti berlian. Dari ujung sana sampai ujung sana. Pulau yang sangat istimewa. Maksudnya berlian seperti apa? Seperti berlian. Indah sekali. Hanya itu aja, hanya tanah ini aja. Selepas di negara lain sudah tidak seperti berlian, hanya seperti tanah biasa. Kalau Indonesia beda, sangat istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, bro? Siap, bro. Alhamdulillah menjelang ataupun memperingati hari dari kelahiran negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, kita berpikir bahwa ataupun kepikiran tentang Nusantara dan hubungan kemerdekaan Republik Indonesia dengan Nusantara itu berkaitannya seperti apa? Apakah ada sesuatu yang berkesinambungan, ataukah nanti hari lahirnya Nusantara, hari jayanya Indonesia sebagai penguasa ataupun mercusuar dunia itu bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia sendiri, ataupun tanggal 17 Agustus itu sebagai congkak ataupun sebagai pondasi awal dari Nusantara ataupun mercusuar dunia nanti. Ya wallahu alam, ya, kita akan coba bermediumisasi dengan ahlinya ahli, core of the core-nya yang mengetahui tentang Nusantara, tentang kemerdekaan Republik Indonesia, tentang mercusuar dunia. Mudah-mudahan tentunya dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dimudahkan diberikan informasi yang mudah-mudahan akurat, mudah-mudahan bisa dipercaya. Tapi tetap ini hanya konten hiburan dan edukasi, tidak perlu diperdebatkan maupun saling gontok-gontokan. Mudah-mudahan ada yang bersedia untuk kita wawancarai. Ini podcastnya Alam Goib ya, podcast dengan bangsa jin ya, dengan mediator. Kenapa? Kalau dengan jin langsung kita tidak bisa melihat jin, kita tidak, kalaupun nanti disorting ya seperti orang gila ngomong sendiri, nggak tahu wujudnya seperti apa. Makanya mediumisasi lebih enak, kita bisa berbincang-bincang. Mediator hanya minjamkan raganya, mediator juga bisa mengontrol badan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya beliau Sang Hyang Nur Nirwana yang mengetahui congkak terjadinya Nusantara, yang mengetahui hubungan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mercusuar dunia, mohon datang dalam tubuh mediator. Yang ada di samping saya dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, silakan perwakilan dari yang prasejarah, perwakilan sejarawan dari bangsa goib masuk tubuh mediator. Allah, masuk silakan. Jika berbohong berdusta badan sampean terpotong-potong. Ini daging cincang. Jangan nakut-nakutin saya. Saya nggak nakut-nakutin, kan saya memproteksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahasa apa jenengan? Bangsa jin. Wujud sampean apa ini? Seperti di pewayangan. Salah satu seperti di pewayangan. Di perwayangan. Bisa disebutkan siapa? Petruk, Gareng, Semar? Petruk. Petruk. Iya.
Kalau pewayangan Petruk itu Nggak ada aslinya. tidak ada, Cuma hanya gambar saja. hanya gambar Ya saya sering dipanggil Petruk. Petruk. Ya. Kalau Petruk itu biasanya sering apes. Saya emang sering apes ini. Sering diledek-ledek terus. Nah ini Ya, panggilannya Petruk saya itu. saya ingin bertanya ke sampean, kalau sampean berbohong berarti sampean terlempar ke bumi 10 terkunci dalam sampai yaumil akhir. Ya saya tahu. Nah ini tentang sampean sudah Islam. Ya udah lama. Di bawah naungan siapa sampean? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Kalau sampean berbohong leher sampean terputus loh nanti. Leher sampean jadi kepalanya dirubah jadi kepala semut nanti. Mau nanya apa? Nah, Ada syaratnya. Ada syarat. gimana? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada rokok. Oh rokok. Ya, itu di tangan sampean ada rokoknya. Silakan. Nah ini kan Indonesia itu ada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ya. dan akan Nusantara itu kan nanti akan jadi mercusuar dunia. Nusantaranya Indonesia sendiri. Intinya di situ. Nah, saya ingin bertanya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu di bulan Agustus tanggal 17, apakah berkaitan dengan Indonesia menjadi mercusuar dunia? Dalam tanda kutip itu Nusantara, apa saling berkaitan atau seperti apa? Saya minta dari sisi goib sampean. Ya kalau yang itu ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Maksud sampean itu tanggalnya itu. Bukan tanggal. Jadi kemerdekaan Indonesia itu apakah ada berkaitan dengan berdirinya nanti Nusantara atau seperti apa? Oh itu. Ya itu awal mula. Udah settingannya seperti itu. Menjadi mercusuar dunia tinggal nunggu waktu saja. Ya, Nanti ada waktunya itu. Ya itu ada waktunya. Semua juga ada waktunya. Ya manusia semua nunggu waktu. Iya, masalah kapan? Saya enggak tahu. Nah, sekarang berhubung sampai juga tidak tahu, itu kan masih rahasia Allah. Nah, ini tanggal 17 Agustus ini, itu kan apakah di dalam alam gaib itu juga tanggal yang keramat dalam kategori tanggal yang spesial ataupun sesuatu yang berkaitan dengan alam gaib? Iya, sama. Kita merayakan. Merayakan. Karena kita dulu juga bersama-sama berjuang. Ikut berperang. Oh, silakan bisa diceritakan perjuangan dari bangsa dulu. Iya, perang lah. Perang. Nah dulu manusia itu cuma pakai bambu, sama keris, kayak gini keris. Nah itu kita menjadi kodamnya itu. Agar si bambu runcing, tombak itu, sama keris itu menjadi sakti. Kita bermain juga di situ. Kita berjuang juga di situ. Berjuang bareng. Kalau dari segi senjata kalah telak Indonesia. Tapi kita bangsa gaib nggak bisa berdiam diri dong. Ikut membantu. Gimana caranya ikut membantu? Ikut berperang. Perangnya dengan cara apa? Ya itu tadi. Membuat si keris itu menjadi sakti itu gimana? Menjadi hebat. Kita ada di situ. Menjadi powernya keris. Keris sama pistol kalau digunakan menang mana? Pistol kan? Pistol ada pelurunya. Ya keris ada apanya? Gini nggak ada powernya. Kita yang sebagai power di situ. Kita berperan di situ. Cuma pakai keris tapi bisa menang, bisa menghancurkan musuh. Seperti itu. Jadi tombak itu kalau dilempar jauhnya bisa 1 kilo. Musuh di mana kena? 1 kilo itu tombak dilempar. Iya. Kalau keris bisa terbang sendiri, balik sendiri atau gimana? Bisa.
Itu peran kami di situ. Cuma dulu kita semuanya belum Muslim. Masih berjuang. Masih banyak yang belum Muslim. Hindu Buddha masih banyak. Yang Muslim ya ada, cuma masih sedikit. Nah, sampai sudah dimuslimkan sejak kapan? Dulu Muslim itu setelah perang. Setelah perang? Iya, saya baru dimuslimkan. Dimuslimkan siapa? Sunan Diponegoro. Nah, dari kerajaan Goib yang ada di Nusantara dulu ikut berperang, berpartisipasi atau gimana dalam penjajahan dulu? Semuanya ikut. Ya ada sih, kita kan bangsa gaib juga, kita tarung juga. Ada yang ingin menghancurkan juga dari bangsa iblis. Kita melawan juga di situ, ikut bertarung. Bangsa iblis membantu penjajah. Kita membantu para pejuang. Nah, dalam itu apa yang diperebutkan oleh penjajah? Menjajah Indonesia, apa ada sesuatu yang sangat berharga, yang sangat dinanti-nanti atau seperti apa? Ya, kalau zaman dulu yang penting berkuasa, menguasai. Mau negara itu belum tahu keadaannya, yang penting dijajah dulu. Banyak-banyak ini. Istilahnya kalau zaman sekarang itu banyakin tanah, luas kekuasaan. Di sana dikuasai, di sini dikuasai. Apalagi tahu kalau di Indonesia ini subur makmur, jadi para penjajah itu semangat, getol sekali ingin menguasai Indonesia. Nah, kalau zaman dulu kan ada Waliullah juga yang ikut berperang. Ada. Saktinya seperti apa? Bisa hilang atau gimana? Nggak bisa. Hal sepele sakti. Menghilang itu bukan sesuatu yang wow. Itu udah biasa dilakukan. Bukan trik? Bukan. Nah, Menghilang kebal itu udah umum zaman dulu tuh. Banyak yang bisa. Nah, konon kan ada ceritanya itu ada namanya burung Garuda yang besarnya sangat besar itu. Apakah benar adanya burung Garuda itu? Ada. Cuma satu. Cuma satu? Iya. Itu bangsa hewan atau siluman atau bangsa jin? Itu hewan. Hewan. Hanya ada satu? Cuma satu. Loh, nanti beranak pinaknya gimana kalau ada satu? Seperti kakak tua. Zaman sekarang kan ada burung yang warna-warni itu. Ya masih serumpun banyak sekarang itu. Kalau Garuda kan seperti elang itu, hampir seperti itu. Masih ada sanak saudaranya. Cuma nggak sebesar burung Garuda. Itu bisa dinaikin orang burung Garuda? Bisa. Besar. Yang biasa yang naik burung Garuda itu siapa? Ada. Dari kemana-kemana itu? Cuma satu orang yang bisa. Siapa beliau? Sayyidina Ali pernah. Naik burung Garuda? Iya. Nah, Sayyidina Ali bukan Indonesia atau gimana? Ke Indonesia. Ada di Indonesia. Pernah di Indonesia. Itu yang menaklukkan burung itu yaitu Sayyidina Ali. Berarti simbol-simbol negara Indonesia itu tidak sembarangan? Enggak sembarangan, ada maknanya semuanya itu. Tidak cuma asal bikin gitu, enggak.
Simbol-simbol itu penting. Nah, kalau Sunan Gunung Jati katanya pernah naik burung Garuda juga dari Banten ke Cirebon. Benar. Itu kan sudah takluk burungnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa, tidak semuanya bisa. Karena burung Garuda itu juga cepat. Seperti kilat. Sat. Nah, itu meninggalnya gimana? Dikuburkan atau di gimana? Apa hilang ke alam gaib? Ya, saya tidak tahu kalau masalah itu. Oh, sampean kan bangsa gaib, biasanya tahu, bisa melihat. Ya kan tidak semuanya tahu. Masa lagi perang ngurusin burung kan ya gimana? Ya saya tahu itu burung legenda, cuma ada satu. Saya juga mengagumi burungnya, pernah melihat. Itu cuma satu sekali-kalinya. Setelah itu sudah tidak pernah melihat lagi. Berarti itu tunggangan Ya, orang terdahulu. Iya, tunggangan orang terdahulu. Oke, terima kasih untuk yang tentang burung Garuda. Saya kembali ke Nusantara. Bisa dijelaskan tidak itu Nusantara itu gambaran di alam gaib itu seperti apa ya? Sangat istimewa. Sangat mewah. Sangat mewah. Seperti berlian. Dari ujung sana sampai ujung sana. Pulau yang sangat istimewa. Maksudnya berlian seperti apa? Seperti berlian. Indah sekali. Hanya itu aja, hanya tanah ini aja. Selepas di negara lain, sudah tidak seperti berlian. Hanya seperti tanah biasa. Kalau Indonesia beda. Sangat istimewa. Nah, setelah menjadi Nusantara, mercusuarna dunia, nanti semua negara-negara itu tunduk semua ke Nusantara atau hanya sebuah simbol atau gimana? Ya akan tunduk. Kalau sekarang kan tunduk ke Amerika. Istilahnya yang buat panutan itu kan apa-apa Amerika. Seperti dolar lah buat patokan. Semuanya ya Amerika. Seperti bahasa internasionalnya Inggris. Nanti Indonesia ada jatahnya, ada saatnya akan menguasai semuanya. Setelah Indonesia menjadi mercusuar dunia, itu berapa lama periode kemerdekaannya? Maksudnya berkuasanya selamanya atau gimana itu? Saya tidak tahu lagi kalau yang masalah itu. Saya tahunya nanti Indonesia akan menguasai seluruh dunia. Akan memperbaiki semuanya. Yang sekarang sedang morat-marit akan diperbaiki. Akan memperbaiki masalah-masalah di setiap negara lain. Akan menjadi makmur semuanya. Akan menjadi makmur semuanya. Tadi sampean kan bilang Nusantara itu seperti berlian. Kalau misalkan seperti berlian, tanahnya sangat-sangat subur, dari segi suburnya mungkin sangat subur, hartanya melimpah. Apa itu nanti tidak jadi rebutan dari negara lain? Karena itu secara gaibnya. Ya, kalau sekarang kamu lihat itu ya tanah biasa. Kan dari gaibnya, segi gaibnya seperti apa. Kalau kelihatan berlian ya udah jadi rebutan dari dulu ya habis. Diambilin tanahnya. Ya hanya orang-orang tertentu yang tahu itu. Tidak semuanya bisa melihat seperti itu.
Di saat nanti Indonesia menjadi penguasa, jadi menaklukkan semua negara yang lain. Menaklukkannya itu dengan perang seperti zaman dahulu, menjajah, menguasai dengan penindasan, atau dengan cara seperti apa? Dengan cara membantu. Membantu. Ada negara lain yang kesulitan, Indonesia membantu. Nanti negara yang dibantu akan mengakui Indonesia itu menjadi penolong, maka akan tunduk secara otomatis. Akan tunduk, istilahnya menghormati. Akan nurut sistemnya seperti apa akan ikut. Itu menguasai dengan cara menolong. Negara ada yang kesusahan, maka Indonesia akan menolong. Apa yang kurang, apa yang lemah, apa yang membuat negara itu hancur, Indonesia akan memperbaikinya. Berarti bukan dengan cara perang, merebut cara paksa. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya, tapi semakin naik derajat sebuah Indonesia, sebuah negara, itu tantangannya juga semakin besar karena pasti berperangan dengan negara-negara dikdaya akan mengincar Indonesia. Tapi tetap menjadi mercusuar dunia. Negara-negara dikdaya itu kan nanti ya hanya negara-negara yang dikdaya aja yang memusuhi. Negara-negara kecil ya akan mendukung Indonesia semuanya. Ya, mudah-mudahan ya kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, jadi kita bisa menikmati keharmonisan bersama manusia yang lain, kedikdayaan dalam arti konotasi yang baik, ekonominya stabil, rakyatnya makmur semua, tanahnya subur, tidak banyak terkontaminasi oleh pabrik-pabrik yang lain, tanamannya, lingkungannya semua bersosialisasi antara hewan, tanaman itu saling terikat, tidak merusak. Ya, mudah-mudahan kita kebagian zaman tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Petruk, monggo kembali ke asal sampean. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu jenengan. Ya tidak apa-apa, santai saja. Monggo keluar ya. Salam dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.